untuk alur ada dua. Kebutuhan darah itu kan sebenarnya kebanyakan permintaan memang dari rumah sakit. Ya, dari rumah sakit mereka membawa permintaan darah dan sampel darahnya. Nah, dari rumah sakit itu juga ada dua juga. Ada yang langsung ke kami, ada memang dilayani langsung oleh rumah sakit. Nah, yang biasanya dilayani langsung oleh rumah sakit itu yang memang sudah ada BDRS-nya, Bank Darah Rumah Sakit. Nah, di BDRS tersebut kami yang mendistribusikan darah kami ke rumah sakit, sehingga pendekatan pelayanan dengan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu ke tempat kami yang bawakan ke rumah sakit. Yeah. 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 Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Kopi Tumpah di bukamatanyus.id. Senang sekali kita bisa bertemu lagi. Saya Nana Jamal akan menemani Anda untuk berbincang-bincang tentunya di Kopi Tumpah. Tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Tentunya berbicara masalah darah yang mengalir di tubuh kita. Ini adalah sebuah komponen yang sangat penting. Terkadang di saat-saat genting, kita kemudian kehilangan hal-hal yang bisa membantu kita. Ketika darah itu sangat dibutuhkan, kemana kita akan mencari? Di Provinsi Sulawesi Selatan, UPTD Transfusi Darah menjadi salah satu tempat di mana kita mencari darah ini. Tapi apa yang terjadi jika kemudian stok darah ini habis? Kita ingin mengetahui bagaimana kinerja dan kemudian pekerjaan sehari-hari atau kerja sehari-hari dari UPTD Transfusi Darah. Kita akan membahas ini bersama dengan Kepala UPTD Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan, ada Ibu Erna Komalandingrum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sangat baik hari ini. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk bisa hadir di sini dan juga berbincang-bincang bersama Ibu. Kita tentunya menjadi salah satu warga Sulawesi Selatan yang sangat terbantukan dengan hadirnya transfusi UPTD darah ini, apalagi yang sering ada yang sering tiba-tiba nelfon Ibu. Kalau itu kayaknya udah makanan sehari-hari tuh Mbak Nana. Gimana tuh Bu ceritanya tuh Bu? Ditelepon, di chat, nanya darah, bukan nanya kabar, nanya darah. Okay. Kalau itu sih sepertinya hampir tiap hari, hampir tiap malam dalam waktu 24 jam. Bukan hanya kami saja, tetapi semua yang ada di sini kami juga sudah punya sistem. Jadi bisa lewat chat langsung kepada tim kami, atau bisa lewat telepon, atau bisa juga langsung membawa pengantar darah dari rumah sakit ke tempat kami. Oke, berarti ini adalah kesadaran dari Bu Erna sendiri. Tapi kalau di UPTD ini sendiri sebenarnya untuk yang dikatakan Ibu tadi bisa via WhatsApp, bisa via telepon. Bagaimana sebenarnya kerja dari UPTD Transfusi Darah ini sendiri, Bu? Ya, mungkin sekilas dulu ya tentang unit transfusi darah. Tempat kami ini sudah berdiri sejak tahun 2003. Jadi sampai saat ini mungkin sudah berdiri selama 23 tahun. Artinya dalam jangka waktu 23 tahun kami sudah berperan serta untuk memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Ya, kita bayangkan dari mulai tempat kami yang tadinya kecil ya menjadi seperti ini, kebutuhan darah yang kami siapkan tadinya sedikit, sampai saat ini sudah alhamdulillah ya bisa memenuhi sebagian kebutuhan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Karena kita berbicara bukan hanya Kota Makassar, bukan hanya satu kota dan kabupaten, tetapi seluruh provinsi nih Bu. Ini pasti merupakan kerja yang sangat berat ya Bu ya? Iya, begitulah karena saat ini kami ini adalah UTD utama. Artinya bahwa kami juga menjadi UTD pembina di 24 kabupaten kota. Sehingga kami memang harus membackup semua proses yang berada di 24 kabupaten kota, dari mulai pelayanannya dan hal-hal, dan kami ada tempat konsultasi buat mereka. Oke,
Jadi kerja-kerja seperti ini tentunya bukan hanya sebagai kerja secara profesional, tapi juga ada sosialnya ya Bu ya. Nah, ini gimana? Kalau Ibu sendiri kan tentunya sebagai kepala UTD ini katanya tadi 24 jam Bu. Nah, ini gimana nih Bu, 24 jam yang sebenarnya mungkin kalau sebagai ASN 8 sampai jam 5 sore, jam 8 pagi sampai jam 5 sore, tapi ini betul-betul karena kebutuhan masyarakat yang kemudian tidak mengenal waktu nih Bu. Ya, karena kami bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga kami di sini melayani kebutuhan darah 24 jam dari pagi sampai pagi. Karena kita ketahui bersama bahwa darah itu dibutuhkan dalam keadaan darurat. Darurat di sini tidak mengenal waktu ya Mbak Nana ya. Dan biasanya paling sering itu kadang-kadang malam hari. Nah, jadi kami di sini 24 jam, ada shift pagi, sore, dan malam, walaupun ASN di kami yang memang shiftnya itu sudah diatur. Jadi kalau pagi itu sekitar 6,5 jam, sore itu 7 jam, dan malam 11 jam mereka bekerja. Jadi tidak pernah putus kami melayani untuk masyarakat. Apalagi saat ini ya Mbak Nana ya, Gubernur kita Pak Andi Sudirman Sulaiman sangat intens, sangat fokus sekali terhadap kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, kalau kami tentunya di bidang darah, bagaimana kami itu bisa kalau perlu ya Mbak Nana, tidak ada lagi tuh masyarakat yang mencari darah itu harus berkeliling istilahnya dari satu tempat ke tempat lain atau cari pendonor-pendonor. Nah, kami ada di sini bagaimana masyarakat itu pada saat membutuhkan kami sudah tersedia, sudah ready darah yang dibutuhkan seperti itu. Oke, tapi ini tentunya tidak semulus yang kita dengar bahwa pokoknya ketika butuh darah langsung ke TD ini siap. Pasti nggak semulus itu nih Bu. Kita mau tahu apa aja nih di balik kemulusan ini. Banyak proses sebenarnya Mbak Nana ya. Tantangan itu pasti selalu ada. Apalagi kalau kebutuhan darah itu pada saat orang membutuhkan dan tidak ada dimanapun. Kami di sini, apalagi keluarga pasien, bagi mereka yang sangat membutuhkan, kita bayangkan mereka ya dalam keadaan stres, dalam keadaan tegang, dalam keadaan panik, tiba-tiba ada permintaan darah, tetapi darahnya itu tidak ada. Nah, tentunya kami bisa mencarikan solusi. Pertama itu ada pendonor sukarela. Ada relawan darah dari kami. Yang penting kalau ada pengantar ke tempat kami, insya Allah kami bisa usahakan membantu. Dan kami adalah yang di sini saja, kami adalah pendonor sukarela. Jadi pada saat mereka butuh dalam keadaan darurat, biasa, ayo siapa yang golongan darah ini jadi pendonor. Kami di sini maksudnya adalah staff Kami di sini. Oke, jadi para staff di sini juga lagi-lagi bukan cuma staf biasa, tapi juga mereka sebagai relawan pendonor, relawan Bu. Darah, itu gimana ceritanya, Bu? Ya, karena kondisi mungkin mereka sudah tahu dan keadaan di mana kebutuhan darah itu sangat dibutuhkan. Jadi kami sudah siap dengan kondisi itu menjadi pendonor pengganti istilahnya, mencarikan masyarakat juga. Selain itu juga ada kami juga punya relawan-relawan kami di luar tempat ini yang siap membantu mencarikan malah mereka. Mencarikan, kalau misalnya di kelompok mereka tidak ada, mereka mencarikan kepada kelompok masyarakat yang lain, seperti itu. Berarti TD transfusi darah ini betul-betul bukan hanya sebagai pekerja profesional, tetapi juga mereka sebagai panutan, bisa dikatakan panutan karena mereka yang mencontohkan untuk bisa menjadi relawan donor ketika masyarakat membutuhkan darah ini. Seperti itulah. Tantangan lainnya, Bu, apakah semulus itu? Bagaimana dengan kerjasama dengan stakeholder lainnya? Karena UTD transfusi darah tentunya tidak bisa berdiri sendiri, mengurusi semua unit-unit transfusi darah yang ada di seluruh provinsi. Ya, memang betul Mbak Nana. Tantangan kami yang kami hadapi saat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan donor darah. Itu yang paling penting. Nah, mereka hanya berpikir bahwa pada saat mau mendonorkan, pada saat ada yang butuh. Padahal nggak seperti itu sih sebenarnya Mbak Nana ya. Kita harus ready stok di sini sehingga pada saat mereka butuh itu kami sudah siapkan darahnya.
Jadi mereka bisa langsung ambil. Itu tantangan yang paling besar. Kemudian yang kedua juga karena memang kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga kami dari unit transfusi darah ini harus menjemput bola. Iya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan, kami istilahnya kegiatan di luar gedung atau mobile unit di luar gedung. Jadi kami melakukan MOU atau kami melakukan kerjasama dengan institusi-institusi yang ada, institusi besar ya. Untuk saat ini mungkin terkhusus kalau untuk Pemprov ya, institusi Pemprov itu hampir semua OPD itu sudah melakukan kegiatan donor darah dengan kami, karena itu juga arahan dari pimpinan kita, Pak Gubernur kita, bahwa bagaimana kita pemerintah juga ikut serta dalam membantu masyarakat, terkhusus menyediakan darah untuk masyarakat. Selain itu juga ya, selain dengan Pemprov juga kami melakukan kegiatan dengan beberapa institusi besar. Terkhusus saat ini ada dengan misalnya dengan TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Kami intens melakukan kegiatan, apalagi dalam hari-hari besar. Mungkin untuk ke depan ada nanti bulan Agustus biasanya. Nah itu di situ ya banyak institusi yang melakukan kegiatan. Kalau bulan Agustus kan dalam rangka hari kemerdekaan juga ya, Mbak Nana. Jadi biasanya juga dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan atau hari-hari besar selama 1 tahun ini. Oke, nah itu ada masa panennya. Tapi kalau di kegiatan besar ini pasti waduh banyak nih yang akan melakukan sumbangan donor darah. Tapi mungkin ada masa surutnya juga. Iya Mbak Dana, ada 2 kan, masa panen dan masa paceklik. Nah ini gimana di masa-masa kekurangan darah nih Bu? Jadi nggak selamanya memang masa panen dan yang paling berat itu masa paceklik. Masa paceklik itu yang pertama di bulan puasa. Mbak Nana kan? Udah lemes duluan ya Bu? Iya, karena memang kan siang hari kan yang puasa tidak bisa melakukan donor darah. Kemudian selain bulan puasa juga saat ini misalnya ada WFA, ya, kemudian libur sekolah, itu juga masa paceklik buat kami. Karena kan sasaran kami juga sekarang ini kan selain institusi itu sekolah-sekolah dan SMA, Mbak Nana. Jadi kami sasar ini pendonor pemula, di mana usia 17 tahun minimal mereka sudah mengenal tentang donor darah, bagaimana rasanya itu ketika mereka didonor. Dan masa-masa itu ya, masa-masa paceklik itu ya target kami dengan pendonor sukarela. Iya, dari keluarga ataupun dari kami atau dari kelompok-kelompok masyarakat, pada saat masyarakat membutuhkan baru kita carikan seperti itu. Nah, respon dari masyarakat sendiri, dari keluarga pasien yang kemudian tidak mengetahui sebenarnya bagaimana alur dari permintaan darah itu sendiri, ketersediaan stok darah di UTD, bagaimana cara dari UTD sendiri untuk menginformasikan dan mengedukasikan kepada keluarga pasien? Iya, ini sebenarnya tantangan buat kami juga, bagaimana mensosialisasikan UTD itu ada untuk masyarakat. Nah, untuk alur itu sendiri kami ada dua, ada pendonor langsung ya yang datang ke tempat kami, kemudian juga ada memang kita melakukan mobile unit. Nah, untuk alur ada 2. Kebutuhan darah itu kan sebenarnya kebanyakan permintaan memang dari rumah sakit. Ya, dari rumah sakit mereka membawa permintaan darah dan sampel darahnya. Nah, dari rumah sakit itu juga ada 2 juga. Ada yang langsung ke kami, ada memang dilayani langsung oleh rumah sakit. Nah, yang biasanya dilayani langsung oleh rumah sakit itu yang memang sudah ada BDRS-nya, Bank Darah Rumah Sakit. Nah, di BDRS tersebut kami yang mendistribusikan darah kami ke rumah sakit, sehingga pendekatan pelayanan dengan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu ke tempat kami yang bawakan ke rumah sakit. Nah, kemudian yang kedua, rumah sakit yang tidak punya BDRS. Nah, rumah sakit yang tidak punya BDRS langsung melakukan permintaan ke tempat kami, sehingga nanti pasien sendiri yang membawa kembali ke rumah sakit. Seperti itu untuk alur-alurnya. Tetapi untuk yang lainnya mungkin seperti biasa, yang penting ada permintaan darah dan sampel darah, kami siapkan darahnya. Kemudian nanti kita konfirmasi juga, tetap ketika darah disiapkan kita akan cross check kembali ke
rumah sakit ya untuk kebutuhan darahnya. Misalnya kadang-kadang ada permintaan 4, 5 atau 6 ya. Kemudian iya di kami itu hanya kebutuhan 2 saja, kita cross check lagi dengan rumah sakit. Baru ada tersedia 2, nanti kapan lagi mau dipakai. Jadi seperti itulah pelayanan yang kami lakukan. Mendengar kebutuhan darah yang cukup banyak untuk masing-masing pasien ini juga cukup ini ya, menggugah perasaan bagaimana kemudian bingungnya mereka, gelisahnya mereka ketika membutuhkan darah. Dan ini lagi-lagi edukasi yang sangat penting untuk dilakukan. Apa hal-hal yang sudah dilakukan oleh UTD ini sendiri ke masyarakat mengenai bagaimana pentingnya untuk bisa menjadi relawan donor, Ibu? Yang pertama mungkin kami aktif melakukan edukasi dengan membagi-bagi flyer dengan masyarakat. Kemudian pada saat kita mobile unit dengan masyarakat, misalnya yang intens dengan kami itu biasanya kalau pagi hari Minggu kami ada di Car Free Day. Nah di Car Free Day itu kan banyak orang, jadi kami juga di situ melakukan edukasi dengan masyarakat yang ada di situ. Selain itu juga dengan anak sekolah ya, kami intens juga. Kadang-kadang kami masuk di sekolah-sekolah hanya meminta waktu beberapa saat untuk memberikan informasi kepada anak sekolah. Jadi tahun lalu kami sudah melakukan hampir setengah kabupaten. Tentunya tahun lalu kami koordinasi dengan organisasi juga yang ada di pemerintah provinsi. Tahun lalu kami koordinasi dengan PKK provinsi. Dan sampai tahun ini juga, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan darah, sosialisasi, kami ikut bergabung dan kami ikut masuk di situ. Berarti kerjanya bukan cuma Senin sampai Jumat lagi, tapi udah sampai hari Minggu. Hari Minggu juga udah kerja. Ini gimana rumahnya nih ya? Oke. Kita masih akan bincang-bincang lagi bersama dengan Ibu Erna. Pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya di Kopi Tumpah. Tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di bukamatanews.id di Kopi Tumpah. Tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu, dan kita masih berbicara mengenai darah. Agak mengerikan sebenarnya temanya, tapi tentunya darah yang kali ini adalah darah yang membantu jutaan umat manusia, utamanya di Provinsi Sulawesi Selatan, bagi keluarga-keluarga pasien yang membutuhkan. Terkadang ada yang butuh 2 kantong, 3 kantong. Itu terdengar sedikit, tapi sebenarnya itu banyak sekali ya Bu ya. Kalau untuk kebutuhan tergantung permintaan dari DPJP untuk dokternya ya. 1 kantong, 2 kantong, bahkan ada yang 40 kantong loh Mbak Nana. Yang 40 kantong biasanya untuk operasi jantung ya. Tapi kalau untuk 1 kantong, 2 kantong itu permintaan yang lumrah lah, yang biasa. Dan 1 kantong darah itu pengambilannya itu kalau dari kami tuh sebanyak 350 cc Mbak. Oke, itu untuk satu manusia dewasa itu bisa menghasilkan berapa kantong dalam 1 kali transfusi, dalam 1 kali pengambilan darah, Bu? Jangan banyak-banyak. 1 kantong. 1 kantong aja ya, Bu. Jadi kita ini biasanya cuma bisa 1 kantong aja yang menyumbangkannya. Itu 1 kantong, dan boleh donor lagi 2,5 bulan lagi atau 3 bulan. Jadi ya cukup lama range-nya dari donor kita. Kita nggak bisa lagi, saya mau donor lagi deh bulan depan, nggak bisa. Jadi mungkin itu karena merasakan efek yang luar biasa mungkin Ibu dari pasca donor ya, seperti apa Bu? Ya sebenarnya kelebihan dari donor itu kan buat kita sendiri ya, minimal tubuh kita itu kan ketika keluar darah yang 350 cc, dia akan mengolah kembali darah baru dalam tubuh kita. Kemudian selain itu juga minimal deteksi dini terhadap 4 parameter penyakit yang ada di darah tersebut. Ada HIV, ada spilis, hepatitis B, dan hepatitis C. Jadi 4 parameter penyakit. Kadang kita kan tidak tahu ya, kalau kita tidak melakukan screening atau deteksi dini, dengan donor darah itu bisa jadi salah satu untuk deteksi dini terhadap diri kita. Ada juga tuh berita-berita yang bikin menakutkan untuk masyarakat yang bikin saya tidak mau donor darah, nanti saya anemia lah apa segala macam, saya nanti kekurangan darah saya diambil. Itu gimana Bu cara mengatasi hoax yang seperti itu? Sebenarnya itu kalau untuk donor darah itu kan ada tahap-tahapnya loh Mbak Nana. Ada screening awal. Jadi belum tentu pada saat kita mau
kita bisa. Pada saat tidak mau, setelah diperiksa kita bisa. Jadi pastinya kita harus melewati beberapa pemeriksaan dahulu, baru kita bisa melakukan donor darah. Ada namanya inform consent yang harus diisi oleh si pasien tersebut. Nanti dilihat dari hasil inform consent, hal-hal yang ditanyakan, kemudian nanti akan ada dokter kami yang melihat layak atau tidak ini dilakukan donor darah. Jadi saya pikir kalau untuk donor darah kita akan melakukan pemeriksaan secara selektif dulu, layak atau tidak pasien tersebut kita ambil darahnya. Jadi benar-benar ada proses yang panjang, termasuk ketika untuk menjaga kualitas dari darah ini untuk dikirimkan dan diterima oleh pasien ya Bu ya? Iya, pasti. Kalau kualitas itu harus kita jaga Mbak Nana ya, apalagi darah ini kan langsung masuk ke dalam tubuh penderita. Ya, minimal ketika diambil darah tersebut kita harus melakukan beberapa pemeriksaan sampai masuk ke tubuh pasien. Misalnya kita melakukan donor darah di satu tempat. Dan setelah itu darah dari satu tempat juga Mbak Nana ya, nggak boleh lebih dari 4 jam loh setelah diambil. Jadi kalau kita melakukan donor darah, kalau setelah donor langsung dibawa ke tempat kami dengan waktu kurang dari 4 jam. Nah kemudian di tempat kami olah sampai menjadi darah tersebut dalam kurun waktu 6 jam baru selesai. Jadi kita bayangkan kalau misalnya ada yang butuh darah, tiba-tiba pendonor sukarela yang pada saat itu misalnya keluarganya yang mau donorkan darah nggak bisa langsung, ini saya mau donorkan darahnya 1 jam kemudian sudah bisa langsung diambil, nggak bisa langsung. Jadi prosesnya itu sampai jadi selama 6 jam baru bisa diambil. Oke, ini hal-hal yang mungkin kurang atau jarang diketahui oleh keluarga pasien yang mencari darah ya Bu ya. Betul. Dan inilah edukasi yang sampai. Edukasinya apakah juga sampai ke daerah-daerah ya Bu? Ya, kalau untuk edukasi kami intens melakukan sampai ke daerah-daerah. Kebetulan juga di kami UTDP Pembina di provinsi ini ada perpanjangan kami di kabupaten-kabupaten. Ada namanya UTDRS yang berada di rumah sakit, kemudian ada namanya UDD PMI juga yang berada di 24 kabupaten kota. Untuk saat ini kami dari Provinsi Sulawesi Selatan itu yang Mbak Nana ya mendropping atau mendistribusikan darah kami ini sampai di Pangkep, Rumah Sakit Pangkep, kemudian Maros, kemudian Galesong, Guatakalar, Jeneponto, kami dropping juga kebutuhan darahnya apabila di kabupaten tersebut kekurangan stok darah. Betul-betul luas jangkauannya, berarti juga kerjanya juga ini juga jauh jadi lebih berat. Iya. Bukan hanya Senin sampai Jumat, tetapi juga kadang-kadang weekend juga digunakan untuk tadi mengedukasi, sosialisasi. Terus kapan Bu dengan keluarga Bu? Nah, karena tentunya wah sibuk nih ya dengan kerjaannya. Nah ini gimana Bu di keluarga Bu? Istilahnya kalau buat keluarga ya, kita juga sebagai ibu ya, sebagai apa namanya, terus saya perempuan ya, bagaimana kita bisa mengatur seefektif mungkin dengan keluarga. Ya untuk saat ini kan memang 24 jam kami bekerja di sini, tetapi tentunya kami sudah membagi sistem yang ada di sini itu si pagi, sore dan malam itu sudah tersistem dengan baik, sehingga waktu dari itu kita luangkan semaksimal mungkin untuk keluarga. Terkhusus dari saya, tentunya kita bekerja dari pagi, dari hari Senin sampai hari Jumat, tetapi hari Sabtu Minggu juga istilahnya bonus tambahan pekerjaan lagi. Artinya di sela-sela waktu 24 jam kami memaksimalkan mungkin bisa quality time dengan keluarga. Quality time ini gimana? Support suami dan anak gimana nih Bu deh? Terkhusus kalau untuk suami ya sangat mensupport sekali terhadap pekerjaan saya, apalagi saat ini ya istilahnya kami bekerja di bidang pelayanan dan kemanusiaan ya. Itulah amal jariah yang kita bisa berikan untuk masyarakat. Kita menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran kita, dan kemudian kemampuan kita melayani masyarakat. Insya Allah itu bisa menjadi selama kita, istilahnya kalau kita berhubungan darah ya, selama darah itu masuk di tubuh orang tersebut dan orang tersebut hidup, alhamdulillah hidup, semua kan
segala kebaikan yang dilakukan itu bisa berimbas ke UTD secara keseluruhan, baik ke saya ataupun ke teman-teman staf yang lainnya, walaupun kami tidak mengenal orang itu. Kan istilahnya ketika kita mendonorkan darah, kita tidak mengenal siapa orang itu, yang ada kami distribusikan darah tersebut, kami olah darah tersebut, kami berikan kepada masyarakat. Masyarakat hidup, masyarakat sehat, alhamdulillah. Artinya umur harapan hidup di kita bisa menjadi lebih meningkat lagi. Selama Ibu menjadi kepala UTD, ada cerita mungkin Ibu yang paling berkesan tapi yang benar-benar yang tidak bisa Ibu lupakan sampai sekarang? Kalau cerita banyak sekali ya, apalagi kalau pada saat ada kebutuhan darah yang kami tidak bisa penuhi. Sepertinya ada beban tersendiri buat kami di sini apabila permintaan darah tersebut dan pasien tersebut dalam keadaan darurat, kami tidak bisa penuhi, kayaknya ya seperti apa ya, seperti ada beban buat kami. Sebenarnya cerita masa lalu ya yang sangat yang saya tidak bisa lupa itu ketika ada kebutuhan darah tahun lalu mungkin ya, ada salah satu kepala daerah yang operasi jantung, di mana kebutuhan darah itu tidak pernah berhenti. Bayangkan satu kali permintaan itu harus 40. Kami sudah, jejaring kami sudah kami kerahkan, kemudian juga dari masyarakat, TNI Polri juga kami sudah kerahkan, bahkan ada yang mau saking maunya mereka mendonorkan darahnya, memaksakan diri untuk bisa memberikan darahnya, padahal orang tersebut tidak layak. Misalnya kalau dari daerah kan ada apa namanya, untuk donor darah itu kan ada tahap-tahapnya, ada syarat-syaratnya. Kurang tidur saja kan nggak boleh, Mbak Nana. Nah bayangkan misalnya dari kabupaten mereka malam datang, pagi-pagi mau donorkan darahnya, tentunya pasti kami tidak bisa lakukan itu. Tapi masyarakat tersebut mau, ya itu beban juga buat kami ya. Begitu antusiasnya masyarakat ingin mendonorkan darahnya, tetapi apalah daya dari kami ketika kita melakukan screening atau pemeriksaan atau melaksanakan inform consent, hal tersebut tidak bisa kita lakukan. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua juga, apabila kan saat ini kita bekerjasama dengan BPJS ya Mbak Nana ya, jadi hampir sebagian besar kebutuhan masyarakat terkait tentang darah itu sudah tidak ada pembayaran ya, semua rumah sakit. Nah yang sangat berat buat saya, misalnya ada beberapa rumah sakit yang belum melakukan MOU dengan, itu tantangan buat kami sebenarnya ya, yang tidak melakukan MOU dengan kami. Nah itu sebenarnya juga bisa mengganggu pelayanan terhadap masyarakat seperti itu. Nah ini berarti harus mengingatkan juga ya, betul. kepada pihak-pihak yang mungkin belum yang merasa belum melakukan MOU. Iya, tantangan buat kami ini sebenarnya bagaimana kami bisa mengedukasi beberapa rumah sakit misalnya yang belum melaksanakan MOU dengan kami. Itu ke depan mungkin insya Allah dari kami tantangan itu kami bisa selesaikan seperti itu. Amin. Dan lagi-lagi kita diingatkan bahwa darah itu sangat penting, ketersediaannya juga tentunya harus tetap kita jaga, karena darah ini ternyata tidak melihat jabatan, tidak melihat siapa yang membutuhkan, karena ketika darah itu tidak ada, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya Bu ya. Ini bahwa segitu pentingnya. Jadi apa yang paling Ibu ingin ingatkan sekali lagi kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk bisa menjadi relawan donor ketika mereka mampu menjadi seorang relawan? Silakan. Kita punya tagline, setetes darah sangat berarti untuk sesama manusia. Kita bayangkan setetes darah, apalagi 350 cc. Ya, kita berharap masyarakat bisa lebih aware dengan bagaimana masyarakat tersebut bisa melakukan minimal donor darah dengan kami, dan juga masyarakat lebih paham tentang manfaat donor darah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya hari ini. Perbincangan yang sangat luar biasa dan membuka mata kita. Perbincangan yang memberikan kita pengetahuan bahwa
tidak hanya dalam sebuah kantong berisi 350 cc darah, tapi betapa pentingnya darah-darah tersebut untuk bisa diterima bagi para pasien dan sulitnya untuk bisa mendapatkan satu kantong berisi 350 cc darah Betul. tersebut. Jadi tentunya apa yang sudah diingatkan oleh Bu Erna tadi semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Silahkan untuk Anda yang bisa menjadi untuk relawan, silahkan datang ke tempat-tempat untuk mentransfusikan ataupun juga mendonorkan darah Anda, karena satu tetes darah sangat berarti Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu, salam untuk keluarga dan seluruh staf UTD transfusi darah yang tentunya sudah bekerja sangat luar biasa untuk seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, dan tetaplah menyaksikan seluruh episode-episode kami di bukamatanews.id di Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Saya Nana Jamal, sampai jumpa.